Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alam kebangkitan tasawuf ilmiah eksakta. Ketemu lagi dengan channel Pak Cik mencari jalan pulang. Di sini saya akan membahas agama. Apa sih agama itu? Jadi dalam satu pertanyaan mungkin ada dua jawaban. Satu jawaban kalangan umum atau syariat. Satu lagi orang hakikat. Kalau orang umum atau orang syariat, dia akan menjawab apa sih agama? Jawabannya adalah keyakinan atau kepercayaan. Lain lagi halnya dengan orang hakikat. Orang hakikat, agama bukan sekedar bukan sekedar keyakinan atau bukan sekedar kepercayaan. Agama adalah tersambungnya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik agama itu sendiri. Agama adalah sebuah nama, adalah sebuah merek, tapi sangat penting kita bahas ini karena di dalam beragama ini kita tidak bisa menebak-nebak atau kita mentafsir-tafsir, karena agama itu sendiri turun dari Maha Mutlak, yaitu outputnya, turunnya ya mutlak, datang dari Maha Pasti, ya hasilnya ya pasti. Jadi agama ini tidak menduga-duga. Seandainya kita mengerjakan sesuatu, mudah-mudahan sampai, mudah-mudahan diterima. Itu bukan rumus agama. Itu bukan rumus agama. Agama adalah, kata Nabi, ilmiyun wa amaliyun, ilmiah dan sangat bisa dibuktikan. Dengan begitu masuklah ke dalam ilmu rohani, biar kita sampai ke maha rohani. Jadi saya contoh sedikit. Agama itu adalah terhubungnya kita atau jalan atau sebuah jambatan untuk sebuah penyeberangan. Ibaratnya ada sebuah sungai, bagaimana kita terhubung atau sampai ke seberang sana. Dengan demikian kita mesti harus membangun sebuah jembatan. Jembatan inilah yang disebut namanya agama. Jadi setelah dibangun jembatan, tujuan awal kita ke seberang, tapi di saat ini, di akhir zaman ini, setelah jambatannya selesai, tapi sibuk membahas jambatannya, tentang jambatannya. Pada awalnya, tujuan awalnya tidak dibahas. Padahal tujuan awal kita membangun jembatan adalah jalan kita untuk sampai ke seberang. Sampai di seberang, bukan tentang jambatannya. Jembatan itu adalah jalan kita untuk ke seberang. Setelah di seberang, kita ngapain? Kalau mau bikin kebun, ya bikin kebun. Nah, kalau mau bikin kolam, begitu. Tapi sampai ada hasil tertentu dan dengan biaya pembangunan jembatan begitu banyak, begitu. Jadi itu sebagai contoh. Jadi jembatan atau jalan untuk menyeberang, agama itu adalah jembatan untuk menyeberang kita, biar kita sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rumus ilmu pasti, bukan ilmu menduga-duga. Karena Allah yang turun dari Allah itu top down, bukan bottom up. Agama itu dari atas turun ke bawah.
bukan dari bawah ke atas. Jadi perlu kita ketahui itu, agama itu tidak bisa ditebak-tebak atau diumpama-umpamakan, karena turunnya dari Sang Maha Mutlak, hasilnya tetap mutlak. Jadi kalau untuk mengetahui ini di dalam ilmu hakikat, kita membutuhkan seorang guru pembimbing, yaitu guru rohani, untuk membimbing roh kita sampai ke maha rohani. Sangatlah penting peran seorang guru rohani ini, atau di akhir zaman disebut walia mursidah, atau rohaninya, jasmaninya walia mursidah, rohaninya adalah mursid. Itu sangatlah penting, karena untuk mencari mursid ini sangatlah sulit. Bahkan Imam Ghazali mengumpamakan mencari seorang guru walia mursidah itu sama dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Begitu contoh sangat sulitnya sebuah jarum yang kecil kita cari di dalam tumpukan jerami. Begitulah sulitnya mencari guru walia mursidah atau mursid itu sendiri, karena yang memegang amanah dari Allah itu ya walia mursidah itu di akhir zaman. Kalau 1500 tahun yang dulu memegang tali Allah itu adalah Rasulullah Muhammad, yang wadahnya adalah Nabi Muhammad. Kalau di akhir zaman setelah Nabi berlindung atau wafat, dia mewariskan ilmu kerohaniannya yang waris tersambung akan Rasulullah itu sendiri, yaitu diterima seorang walia mursidah, jasmaninya, mursid adalah rohaninya. Mungkin inilah disinilah kita baru tahu apa itu agama. Jadi agama itu bukan main tebak-tebakan atau mengira-ngira. Agama itu datang, agama samawi, agama itu datang dari langit, akan di akhir zaman berubah menjadi agama ardi, agama akal, ting-ting. Jadi kalau kita membahas agama dengan akal, 1000 orang memahami akan 1000 pemahaman yang berbeda. Begitulah contohnya. Tapi kalau di ilmu hakikat cuma satu, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangkan, karena ini adalah ilmu tentang kerohanian yang sudah diwariskan ke al-ulama warasatul anbiya. Jadi mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.